warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Adbid Siti Fatimah Slawi. Di sini kami akan memenuhi tugas dari Ibu dosen Bibi Syari Aisyah selaku dosen pengampu mata kuliah Mutu Layanan Kesehatan dan Kebijakan Kesehatan Masyarakat. Di sini kami akan menjelaskan tentang standar penampilan minimal dalam pelayanan kebidanan. Sebelumnya, perkenalkan saya Santika Devi. Saya Septiana Sabina Risnanto. Saya Winda Winasih. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, Komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Standar penampilan minimal dalam pelayanan kebidanan. Pengertian standar. Standar adalah sesuatu ukuran atau patokan untuk mengukur kuantitas, berat, nilai, atau mutu. Standar yang kedua, standar adalah rumusan tentang penampilan atau nilai diinginkan yang mampu dicapai, berkaitan dengan parameter yang telah ditetapkan. Pengertian standar penampilan. 1. Standar penampilan atau standard of performance, disebut juga dengan standar keluaran karena merujuk pada unsur keluaran. Standar penampilan minimal merujuk pada penampilan layanan kesehatan yang masih dapat diterima. Yang kedua, hasil akhir dari pelayanan kesehatan yang diberikan disebut dengan standar keluaran. Standar keluaran akan menunjukkan apakah layanan kesehatan berhasil atau gagal. Yang ketiga, keluaran atau outcome adalah apa yang diharapkan akan terjadi sebagai hasil dari layanan kesehatan yang diselenggarakan terhadap apa keberhasilan tersebut akan diukur. Penampilan ada dua macam. Satu, penampilan aspek medis pelayanan kesehatan. Dan kedua, penampilan aspek non-medis pelayanan kesehatan. Untuk mengetahui apakah mutu pelayanan yang diselenggarakan masih dalam batas-batas kewajaran, maka perlu ditetapkan standar keluaran. Untuk dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, maka keempat standar yaitu: 1. Standar masukan, kedua, standar lingkungan, ketiga, standar proses, dan keluaran perlu dipantau dan dinilai secara objektif serta berkesinambungan. Bila ditemukan penyimpangan, perlu segera dievaluasi dan diperbaiki. Indikator atau tolak ukur. Untuk mengetahui tercapai tidaknya suatu standar yang telah ditetapkan, maka perlu indikator atau tolak ukur. Bila sesuatu yang diukur tersebut semakin sesuai dengan indikator, maka semakin sesuai pula keadaan dengan standar yang telah ditetapkan. Sesuai dengan jenis standar yang terdapat dalam program menjaga mutu, maka ada indikator tersendiri untuk standar penampilan minimal. Indikator penampilan minimal merupakan tolak ukur untuk mengetahui mutu pelayanan kesehatan atau akibat. Apabila hasil pengukuran terhadap standar penampilan berada di bawah indikator keluaran, maka berarti pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tersebut dapat dikatakan tidak bermutu. Tetapi apabila hasil pengukuran terhadap standar penampilan berada di atas indikator keluaran, maka pelayanan kesehatan yang diselenggarakan tersebut dikatakan bermutu. ruang lingkup standar pelayanan kebidanan. 1. Standar pelayanan umum ada 2. Standar yang pertama, persiapan untuk kehidupan keluarga. Standar yang kedua, pencatatan dan pelaporan. 2. Standar pelayanan antenatal memiliki 6 standar. Itu standar yang ketiga, identifikasi ibu hamil. Standar yang keempat, pemeriksaan dan pemantauan. Standar yang kelima, palpasi abdominal. Standar yang keenam, pengelolaan anemia pada kehamilan. Standar yang ketujuh, pengelolaan dini hipertensi pada kehamilan. Standar yang kedelapan, persiapan persalinan. Yang ketiga, standar pelayanan persalinan memiliki 4 standar, yaitu standar yang ke-9, asuhan persalinan kala 1, standar yang ke-10, persalinan kala 2 yang aman, standar yang ke-11, penata laksanaan aktif kala 3, standar yang ke-12, penanganan kala 2 dengan gawat janin melalui episiotomi. Kemudian standar yang keempat, standar pelayanan nifas memiliki 3 standar, yaitu standar yang ke-13, perawatan bayi baru lahir, standar yang ke-14, penanganan pada 2 jam pertama setelah persalinan, standar yang ke-15, pelayanan ibu dan bayi pada masa nifas. Yang kelima, pelayanan kegawat daruratan obstetrik
obstetri dan neonatal memiliki 9 standar, yaitu standar yang ke-16 penanganan perdarahan dalam kehamilan trimester 3, standar yang ke-17 penanganan kegawat daruratan pada eklamsia, standar yang ke-18 penanganan kegawatan pada partus lama atau macet, standar yang ke-19 persalinan dengan menggunakan vakum ekstraktor, standar yang ke-20 penanganan retensio plasenta, standar yang ke-21 penanganan perdarahan postpartum primer, standar yang ke-22 penanganan perdarahan pada postpartum sekunder, standar yang ke-23 penanganan sepsis puerperalis, standar yang ke-24 penanganan asfiksia neonatum. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.